Halo semuanya, perkenalkan saya Intan Pratiwi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Karena keterbatasan itu, manusia harus menentukan pilihan dan prioritas. Dan proses penentukan pilihan tersebut merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Ekonomi dalam mengatur uang sehari-hari. Contoh paling dekat adalah ketika kita menerima uang jajan atau uang bulanan. Misalnya, seseorang memiliki uang 50.000 untuk satu hari. Dengan jumlah tersebut, dia harus membagi pengeluarannya. Apakah itu digunakan untuk makan, untuk membeli minuman, untuk transportasi, untuk disimpan sebagai tabungan. Semua keputusan tersebut membutuhkan pertimbangan, karena jika semua yang digunakan sekaligus, maka kebutuhan lain tidak bisa dipenuhi. Inilah yang disebut dengan prinsip ekonomi, yaitu menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Jadi, sebenarnya saat kita belajar mengatur pengeluaran, kita sedang menerapkan ilmu ekonomi. Contoh lain yang sering terjadi adalah saat berbelanja. Ketika ingin membeli suatu barang, biasanya kita tidak langsung membeli begitu saja. Kita membandingkan harga antar toko, mencari promo, melihat kualitas barang, dan mempertimbangkan apakah barang tersebut memang dibutuhkan. Misalkan kita ingin membeli tas. Ada tas yang harganya lebih murah tetapi kualitasnya kurang baik. Ada juga yang lebih mahal tetapi lebih tahan lama. Kemudian kita menentukan pilihan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan. Proses mempertimbangkan manfaat dan biaya seperti ini juga termasuk kegiatan ekonomi. Karena tujuan ekonomi bukan sekedar mengeluarkan uang, tetapi mendapatkan manfaat yang paling sesuai. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang memang diperlukan, sedangkan keinginan adalah sesuatu yang ingin dimiliki tetapi tidak selalu diperlukan. Contohnya, seperti membeli buku pelajaran termasuk kebutuhan, tetapi membeli barang hanya karena sedang tren bisa termasuk dengan keinginan. Jika kita tidak mampu membedakan keduanya, pengeluaran bisa menjadi tidak terkontrol. Karena itu penting untuk menentukan prioritas. Bukan berarti tidak boleh memberi sesuatu yang diinginkan, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi yang dimiliki. Dalam ekonomi, kita tidak hanya menjadi konsumen, tetapi menjadi suatu produsen. Konsumen adalah pihak yang memberi barang atau jasa. Contohnya, ketika membeli makanan atau menggunakan layanan transportasi, sedangkan produsen adalah pihak yang menghasilkan barang atau jasa. Misalnya penjual makanan, pemilik toko, atau pelaku usaha kecil. Sebelum produk sampai ke tangan konsumen, ada banyak proses yang dilakukan. Mulai dari membeli bahan baku, menentukan harga, menghitung biaya produksi, hingga memasarkan produk. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi melibatkan banyak pihak dan saling berhubungan. Kita juga sering mendengar istilah kata inflasi. Inflasi sendiri adalah kondisi ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara umum. Seperti yang saya jelaskan pada video yang sebelumnya. Contohnya, mungkin dulu uang itu bisa 10.000, bisa membeli lebih banyak dibandingkan sekarang. Ketika harga naik, tetapi pendapatan tetap, maka daya beli masyarakat akan menurun. Dampaknya, masyarakat harus lebih bijak dalam mengatur pengeluaran. Karena itu, memahami kondisi ekonomi membantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, di sini ada cara menerapkan ekonomi dengan baik. Ada beberapa cara sederhana untuk menerapkan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama,
bisa membuat daftar kebutuhan sebelum membeli sesuatu. Yang kedua, itu membedakan kebutuhan dan keinginan. Jadi kalian bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Misalkan kalian kalau untuk mahasiswa biasanya mahasiswa apa sih yang diperluin? Seperti binder, terus kuota. Nah, kalian itu kan kebutuhan. Sedangkan kalau keinginan tuh seperti biasanya mahasiswa yang cewek-cewek ini sering ingin untuk membeli pakaian. Nah, itu suatu keinginan. Jadi kalian bisa membedakan antara kebutuhan itu sendiri dan keinginannya. Ketiga, mencatat pengeluaran agar lebih terkontrol. Kalian bisa nih setiap minggu atau seminggu sekali, 2 minggu sekali kalian bisa mencatat pengeluaran kalian habis berapa, apalagi anak-anak yang biasanya tinggal di kosan atau merantau seperti itu. Keempat, membiasakan menabung. Dan kelima, menghindari membeli sesuatu hanya karena ikut tren atau pengaruh orang lain. Dengan langkah sederhana tersebut, kita bisa belajar mengelola keuangan dengan lebih baik. Nah, dari pembahasan yang sudah saya jelaskan, kita bisa melihat bahwa ekonomi sebenarnya bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Ekonomi bukan hanya tentang perusahaan besar, pasar saham, atau kegiatan jual beli dalam jumlah yang besar, tetapi ekonomi hadir melalui keputusan kecil yang kita lakukan setiap hari. Saat kita memilih membeli makanan atau menyimpan uang untuk ditabung, saat membandingkan harga sebelum membeli barang, saat menentukan kebutuhan mana yang lebih penting, semua itu adalah bentuk penerapan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang sebenarnya sudah menjalankan kegiatan ekonomi, meskipun seringkali tidak disadari. Melalui ekonomi, kita belajar bagaimana menggunakan sumber daya yang kita miliki secara lebih bijak. Karena pada kenyataannya, kebutuhan manusia akan selalu berkembang, sedangkan kemampuan untuk memenuhinya memiliki batas. Oleh karena itu, kemampuan untuk menentukan prioritas menjadi hal yang sangat penting. Dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman ekonomi juga membantu kita menjadi lebih bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Misalnya, dengan tidak membeli sesuatu yang karena sedang tren, tidak menghabiskan seluruh uang yang dimiliki, dan mulai memikirkan manfaat jangka panjang dari setiap pengeluaran. Walaupun hal ini terlihat sederhana, kebiasaan kecil seperti mencatat pengeluaran, menabung, dan mengendalikan keinginan bisa memberikan dampak yang besar bagi masa depan. Selain itu, memahami ekonomi juga membuat kita menghargai proses. Kita menjadi sadar bahwa untuk menghasilkan barang atau jasa dibutuhkan usaha, waktu, tenaga, dan biaya. Karena itu, kita lebih memilih menghargai uang dan tidak menggunakannya secara berlebihan. Ekonomi juga mengajarkan bahwa keputusan yang baik bukan selalu keputusan yang paling murah, tetapi keputusan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dimiliki. Jadi, melalui materi ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa ekonomi bukan hanya teori yang dipelajari di kelas maupun di bangku universitas. Ekonomi adalah keterampilan hidup yang digunakan setiap hari. Semakin kita memahami cara mengelola uang dan cara mengelola kebutuhan, menentukan pilihan, dan menggunakan sumber daya dengan bijak, maka semakin baik pula keputusan yang bisa kita ambil untuk masa depan. Semoga setelah menonton video kali ini, kita bisa mulai menerapkan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari hal-hal kecil, karena perubahan besar seringkali dimulai dari keputusan yang dilakukan secara konsisten. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.